itu pasti akan dikabulkan. Satu catatan bahwa kita harus benar-benar yakin bahwa Gusti Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan. Karena dari keyakinan inilah apa yang kita harapkan itu tercapai. Mbah, Iya. di kolom komentar banyak sekali yang menanyakan tentang doa atau mantra niat puasa muti. Monggo dijelaskan. Mantra niat puasa muti. Sebelum saya wedar tentang mantra niat puasa muti ini, akan saya jelaskan secara lengkap agar nanti yang melakukan tirakat puasa muti ini benar-benar menjalaninya dengan baik. Sebelum kita melaksanakan tirakat puasa muti ini, kita memilih hari yang baik, yang pas untuk menjalani tirakat ini. Hari yang baik itu yang kayak gimana? Ada beberapa hari yang memang diperuntukkan untuk tirakat. Di antaranya hari Selasa Kliwon, Rebo Manis, lalu hari Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Ini diantaranya hari-hari yang pas untuk kita menjalani tirakat. Ini juga sangat penting diperhatikan. Apapun yang kita lakukan jelas harus dengan tata cara yang benar, agar nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu bisa terkabul. Nah, untuk niatnya, setelah kita mempersiapkan diri, mental kita, keyakinan kita itu lebih utama, kita untuk menjalani tirakat puasa muti ini. Baru kemudian misalnya mau melakukan puasa muti ini dimulai dari hari Rabu Pon misalnya. Selasa sore jam 5, berarti mau ke malam Rabu. Itu kita jam 5 sudah mulai menjalani laku puasa muti ini. Dan untuk niatnya begini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun puasa mutihaken badan ingsun. Mugia njangkung sedaya hajat ingsun. Dina bulan kesembadan saking kersane Gusti Allah. Ini mantra atau doa untuk niatnya. Jadi dihafalkan dulu. Setelah kita hafal dengan bacaan ini, baru kita melaksanakan puasa muti ini. Gak boleh kemudian kita gak hafal terus membaca, gak boleh. Jadi harus hafal dulu. Kita juga harus melakukan yang namanya mandi. Nah, mandi ini juga ada prosesnya. Ada proses, kita harus menjalani mandi sebelum melaksanakan puasa muti ini. Maaf Mbak, kalau bisa kalian diberikan doa atau mantra untuk mandinya Mbak. Untuk mantra niat mandinya seperti ini Mbak. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun atus. Kang atus sukma sejati, nyawa sejati. Amulyaaken kekarpan ingsun saking kersane pangeran. Nah, ini untuk doa niat mandinya. Jadi kita melaksanakan mandi ini sebelum kita menjalankan puasa muti. Kira-kira jam 3:30 atau jam 4 kita
melaksanakan mandi ini, baru kemudian di jam 5 kita menjalankan puasanya. Setelah kita sudah mandi, sudah niat melaksanakan puasa mutih ini, aktivitas yang nggak penting hendaklah dihentikan. Ini yang nggak penting, siang ataupun malam. Jadi kalau kewajiban atau memang itu tanggung jawab seperti pekerjaan, ibadah dan sebagainya, monggo dilaksanakan, gak ada larangan. Ada juga kan yang memahami bahwa ketika menjalani puasa mutih harus di dalam kamar. Kita boleh kemana-mana, silahkan. Akan tetapi dengan satu catatan, kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Sekiranya itu bukan kewajiban, maka lebih baik kita berdiam diri di dalam rumah untuk fokus kepada pelaksanaan puasa mutih ini, fokus kepada apa yang kita inginkan. Di dalam hati kita terus mengucapkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan hajat kita. Kemudian pada tengah malam, jam 12 malam, kita melakukan mandi. Sama, bacaannya sama. Jangan takut kalau nanti mandi tengah malam itu bisa menimbulkan penyakit, rematik dan sebagainya. Enggak. Secara penelitian, mandi tengah malam ini menyehatkan. Itu untuk mandinya itu ada pakai kasih kembang atau air biasa, Mas? Ya mau pakai kembang juga boleh. Karena kembang kan secara penelitian itu memang mengurangi pori-pori yang sudah mati. Sehingga orang yang suka mandi kembang ini biasanya memiliki kulit itu lebih kencang walaupun dia sudah lanjut usia. Secara penelitian memang kembang ini bisa awet muda. Jadi silahkan, boleh dengan air biasa, air mandi biasa, boleh juga dengan air kembang. Boleh di luar rumah, di sungai, atau di mana, boleh juga di dalam kamar mandi. Nah, setelah itu, baru kemudian kita berpakaian kembali yang bersih, kemudian kita lakukan meditasi, semedi. Pada saat kita semedi, yang di dalam pikiran dan hati kita hanya tujuan keinginan kita. Kita terus menyebut Gusti Allah, menyampaikan apa yang kita inginkan. Terus menerus sampai sekuatnya. Misalnya kuat 2 jam misalnya, atau sejam, atau mungkin sampai pagi. Monggo, silahkan, nggak apa-apa. Semakin lama itu semakin baik. Ketika malam sudah melakukan semedi, siang harinya silahkan dengan aktivitas. Kalau biasanya kalau yang nggak biasa melakukan puasa mutih ini, dia akan merasakan lemas, badan gemetar. Nah, mungkin harus disiapkan dulu untuk pekerjaan-pekerjaan agar pada saat menjalani puasa mutih ini dia tidak disibukkan dengan pekerjaannya, minimalnya berkurang sehingga dia bisa tetap fokus. Dan ketika tahapan-tahapan ini dilakukan secara benar, apapun yang kita inginkan menurut ukuran kita itu pasti akan dikabulkan. Satu catatan bahwa kita harus benar-benar yakin bahwa Gusti Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan. Karena dari keyakinan inilah apa yang kita harapkan itu tercapai. Ini sangat penting untuk kita menjalani semacam tirakat ini. Tidak hanya dalam tirakat, dalam semua hal pun itu butuh yang namanya keyakinan. Jadi nggak boleh ragu, nanti jangan-jangan nggak dikabulkan, jangan-jangan nanti
nggak kesampaian, malah saya capek, saya lapar. Lah ini sudah bentuk kegagalan di awal. Jadi hilangkan yang seperti ini. Hilangkan, kita niatkan dengan yakin, dengan mantap, kita betul-betul pasrah kepada Gusti Allah, apapun yang akan terjadi, ini yang saya inginkan. Intinya bahwa ketika kita jalani ini dengan baik, dengan benar, dengan melalui tahapan-tahapan yang benar, pasti ini akan membuahkan hasil. Tidak ada sebuah upaya yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Itu nggak mungkin. Selagi kita mau berikhtiar, selagi kita mau berusaha, pasti kita akan menerima atau menikmati hasil dari ikhtiar dan usaha kita. Begitu. Dari yang saya dengar, Mbak, puasa mutih itu apa, harus serba putih atau gimana gitu, Mbak? Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa puasa mutih itu hanya mengkonsumsi nasi dengan air putih, tidak ada yang boleh selainnya itu. Nah, buat yang perokok, kalau cowok kan kebanyakan merokok, seperti saya juga, itu nggak boleh merokok. Selain dari nasi putih dan air putih, itu nggak boleh dikonsumsi. Untuk keseharian, Mbak, Ya, selain dari yang kita lakukan sehari-hari, itu harus seperti apa, Mbak? ya maksudnya perilaku kita. Iya, betul. Ya untuk perilaku kita jelas harus lebih baik. Karena pada hakikatnya tirakat itu kan untuk pembelajaran, untuk pengendalian diri. Agar kita yang terbiasa dengan perbuatan yang nggak baik, kemudian dengan melakukan puasa-puasa seperti ini, kemudian akan berkurang dan terus berkurang, sehingga kemudian tidak lagi akan melakukan hal-hal yang buruk. Tentunya harus bisa menahan emosi juga, gitu ya? Ya harus bisa menahan emosi, mengendalikan diri, hawa nafsu kita itu harus kita kendalikan. Wajib dalam puasa mutih ini. Ya nun sewunya yang biasa ngomongin orang misalnya, itu udah nggak boleh, itu bisa menggugurkan puasa kita. Marah, kemudian mengingat-ingat hal-hal yang buruk, dendam sama orang, ini juga bisa menggugurkan puasa mutih ini. Sia-sia kan, jadi sia-sia. Jadi kita harus berperilaku lebih baik. Selain aktivitas yang tadi sudah saya sampaikan, kita hendaklah menjalani hal-hal yang lebih baik. Intinya ini juga untuk menambah energi positif yang nantinya akan kita dapatkan. Kalau pikiran seseorang, dia memikirkan sesuatu yang baik, maka secara otomatis apapun yang kita angan-angankan sangat besar kemungkinannya terkabulkan.